Salam sehat. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan yang pasti sehat selalu ya. Sebelum kita memulai video pembahasan kali ini, pasti teman-teman semua nih nggak asing sama pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri ya. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Suci Oktaviani Melandari. Aku merupakan mahasiswa S1 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Harapan aku dengan perkenalan yang barusan tadi, itu nantinya informasi yang aku bawa dalam video pembahasan kali ini itu mampu tersampaikan dengan baik ke teman-teman semuanya. Oke, pembahasan kali ini izinkan aku untuk sedikit sharing atau berbagi informasi ke teman-teman semua, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa kita sebut dengan PHBS. Sebelumnya tahu nggak sih teman-teman bahwa PHBS merupakan salah satu aspek paling penting yang ada dalam kehidupan kita dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kok bisa? Tentu hal tersebut dikarenakan PHBS mendorong masyarakatnya untuk menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan menjaga pola hidup agar tetap sehat. Artinya, dengan menerapkan PHBS, itu mampu mencegah kita dalam penularan penyakit, menjaga tubuh kita agar tetap sehat, dan yang paling penting yaitu meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini aku akan membahas sedikit lebih lanjut terkait konsep PHBS dan pentingnya PHBS, serta gimana sih caranya kita menerapkan PHBS dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, yuk kita mulai perjalanan kita dalam mengenali PHBS lebih lanjut. Oke teman-teman, sepertinya pembahasan kita nih akan jauh sedikit lebih menarik apabila teman-teman mengenal lebih lagi terkait si PHBS tersebut. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari PHBS? Jadi menurut Kementerian Kesehatan, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat merupakan semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran oleh anggota keluarga maupun keluarga yang dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan atau mampu berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi secara singkatnya tuh gini teman-teman, PHBS mengusung konsep untuk mendorong individu dan masyarakat itu sendiri dalam mengadopsi perilaku menjaga kebersihan serta kesehatan secara sadar. Jadi gitu teman-teman. Kemudian apa aja sih yang ada dalam PHBS? Jadi PHBS sendiri itu tidak berfokus hanya pada satu aspek aja teman-teman. Hal tersebut dikarenakan dalam PHBS itu memiliki 5 tatanan. Yang pertama yaitu di rumah tangga, kemudian yang kedua di sekolah, yang ketiga di tempat kerja, yang keempat di sarana kesehatan, dan yang terakhir di tempat umum. Jadi gitu teman-teman. Terus ya teman-teman kan udah tahu nih apa itu PHBS, kemudian di PHBS itu ada berapa tatanan, tapi teman-teman masih bingung kenapa sih PHBS itu penting? Jadi gini teman-teman, berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2017, PHBS di Indonesia hanya mencapai di angka 60,8%, di mana capaian tersebut itu masih sedikit jauh dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu sebesar 70%. Maka dari itu nih, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat itu masih membutuhkan kayak perhatian lebih lah dari masyarakatnya atau dari kita sendiri gitu teman-teman. Nah tadi kan aku udah sempet nyinggung nih teman-teman beberapa tatanan dan itu kan ada banyak, yaitu ada 5. Maka dari itu di video pembahasan kali ini aku sedikit mengerucutkan fokus kita yaitu hanya pada PHBS di tempat umum. Tapi kenapa sih harus PHBS di tempat umum? Jadi gini teman-teman, tatanan di tempat umum itu memegang peranan yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dimana seperti yang kita tahu ya, tempat-tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan atau mall, tempat kerja, kantor gitu, kemudian juga transportasi umum ataupun tempat-tempat lain, itu kan menjadi tempat bagi orang banyak untuk berkumpul dengan latar belakang yang berbeda gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih di tempat umum tersebut kita bertemu orang yang seperti apa, apakah mereka memiliki penyakit. Jadi hal tersebut yang menjadikan tempat umum itu memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Maka dari itu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum ini menjadi krusial karena kondisi kebersihan dari tempat umum tersebut, tempat umum yang tadi kita sebutkan, itu dapat mempengaruhi penyebaran penyakit dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi seperti itu teman-teman.
Oke, kita lanjut ya teman-teman pembahasannya terkait PHBS. Tadi kan teman-teman udah tahu nih terkait apa itu PHBS, kemudian kenapa PHBS itu penting, kemudian juga ada berapa tatanan dalam PHBS. Kemudian selanjutnya aku akan sedikit menjelaskan terkait indikator yang ada dalam tatanan PHBS tersebut. Jadi teman-teman, dalam setiap tatanan PHBS itu memiliki indikator yang berbeda-beda. Jadi kebayangkan apabila tadi kita membahas semua tatanan, maka durasinya akan sangat panjang. Maka dari itu, di sini aku kan memfokuskan hanya pada tempat umum. Jadi di sini aku hanya akan membahas indikator yang ada di PHBS di tempat umum. Oke, jadi indikator yang ada di tatanan PHBS di tempat umum itu ada 6 indikator teman-teman. Yang pertama, tidak merokok di tempat umum kecuali apabila sudah disediakan kawasan merokok ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak melakukan tindakan meludah sembarangan. Dan yang ketiga, yaitu melakukan pemberantasan jentik nyamuk. Yang keempat, mencuci tangan di bawah aliran air dan menggunakan sabun. Kemudian yang kelima, menggunakan toilet yang bersih dan pastikan untuk tetap menjaga kebersihannya. Kemudian yang terakhir, itu ada membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Banyak ya teman-teman, ada 6 nih indikatornya. Tapi jangan khawatir, kita akan membahas semuanya. Jadi tanpa membuang-buang waktu, yuk kita mulai masuk ke pembahasan indikator yang pertama. Oke teman-teman, kita udah sampai nih ke pembahasan terkait indikator PHBS yang ada di tatanan tempat umum. Jadi kan tadi poin pertama terkait larangan merokok di tempat umum. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, merokok itu kan tidak hanya berdampak bagi si perokok aktifnya saja, tetapi juga pada orang yang ada di sekitar si perokok aktif tersebut. Artinya dampaknya itu tidak hanya untuk yang merokoknya saja, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak merokok pun bisa terkena dampaknya. Apalagi asap dari rokok tersebut itu kan pasti mengandung zat-zat yang berbahaya seperti tar, kemudian juga nikotin, dan karbon monoksida. Di mana zat-zat berbahaya tersebut itu sudah pasti akan mengganggu kesehatan kita dan menyebabkan adanya masalah kesehatan seperti itu teman-teman. Maka dari itu diperlukan larangan merokok di tempat umum demi menjaga kesehatan terutama yang terkena atau terpapar oleh asap rokok pasif. Nah, jadi untuk teman-teman nih, khususnya yang merokok, diusahakan ya untuk mencari kawasan merokok untuk melakukan tindakan tersebut agar nantinya orang-orang di sekitar kalian pun tidak merasakan dampak dari si asap rokok tersebut. Oke, mari kita lanjut ke indikator yang kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu terkait larangan dalam melakukan tindakan meludah sembarangan. Aku yakin beberapa dari kalian mungkin sudah memahami kenapa sih kita tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Oke, jadi kita tahu nih teman-teman bahwa terdapat beberapa penyakit yang media penularannya itu melalui cairan atau si air liur tadi. Apabila terdapat seseorang yang meludah atau mengeluarkan air liur di tempat umum secara sengaja, kemudian terkena orang lain, kan kita tidak tahu tuh apabila orang tersebut memiliki penyakit atau tidak, kemudian terkena oleh orang lain, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit. Nah, maka dari itu, sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya melakukan tindakan meludah sembarangan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke indikator yang ketiga ya. Kita lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu pemberantasan jentik nyamuk. Teman-teman tahu nggak sih bahwa penyakit DBD itu menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup serius di Indonesia. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, pada minggu ke-22 tahun 2023, jumlah kumulatif kasus DBD di Indonesia mencapai 35.694 kasus dengan jumlah kasus kematian mencapai 270 kasus. Itu artinya dengan memberantas jentik nyamuk itu menjadi langkah yang cukup krusial untuk mengurangi angka kesakitan dan juga angka kematian. Nah, di sini terdapat beberapa cara untuk mengurangi ataupun memberantas si jentik nyamuk ini. Indonesia sendiri memiliki program yang namanya 3M. Nah, 3M sendiri itu berfokus pada pemberantasan jentik nyamuk dengan menguras tempat penampungan air, kemudian juga menutup tempat-tempat penampungan air, dan yang terakhir yaitu mendaur ulang berbagai barang yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, dengan melakukan 3M ini, itu dapat membantu kita dalam mencegah berkembangbiaknya jentik, kemudian juga mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui si faktornya yaitu si nyamuk. Gitu teman-teman. Oke
Oke, kita lanjut lagi ke indikator yang keempat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di indikator yang keempat, yaitu mencuci tangan di bawah aliran air dan menggunakan sabun. Teman-teman tahu nggak sih bahwa kita memiliki durasi minimal dalam melakukan cuci tangan? Betul banget teman-teman, kita punya durasi minimal yaitu 20 detik. Itu pun kita tidak bisa memastikan ya teman-teman apakah kumannya hilang semua. Maka dari itu, maksimalkan ya teman-teman dalam mencuci tangan. Apalagi dalam 6 waktu krusial. Yaitu pertama, ketika teman-teman habis batuk atau bersin, itu teman-teman wajib banget cuci tangan. Kemudian yang kedua, sebelum teman-teman memegang makanan. Kemudian yang ketiga, setelah dari toilet. Kemudian juga setelah beraktivitas dari luar. Kemudian setelah berkumpul di tempat ramai. Dan yang terakhir, ketika teman-teman setelah menyentuh hewan. Dalam 6 waktu krusial tersebut, teman-teman wajib banget melakukan cuci tangan di bawah air mengalir dan menggunakan sabun. Adapun tata cara dalam cuci tangan yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Pertama, teman-teman harus pastikan bahwa terdapat air yang mengalir dan juga ada sabun. Jadi nantinya sabun ditaruh di telapak tangan teman-teman dan mulai digosokkan, kemudian nyalakan air untuk membasahi tangan sedikit. Kemudian tangan teman-teman bisa digosokkan seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya teman-teman bisa menggosokkan punggung dari telapak tangan maupun kanan dan kiri seperti ini. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk membersihkan sela-sela jari dengan melakukan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membersihkan telapak ujung jari teman-teman yang di sini dengan gerakan menyilang seperti ini. Dan yang terakhir, teman-teman bisa membersihkan ujung jari teman-teman dengan posisi menguncup seperti ini ke telapak tangan teman-teman. Seperti ini gerakannya. Setelah semuanya dilakukan, teman-teman bisa melakukan pembilasan di air mengalir yang tadi. Pastikan sabunnya benar-benar hilang ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke indikator yang kelima. Oke teman-teman, kita udah di indikator yang kelima, yaitu menggunakan toilet yang bersih. Dan sebisa mungkin kita menjaga kebersihan toilet tersebut agar nantinya ketika orang lain menggunakan itu bisa dalam keadaan yang sama bersihnya pada saat kita menggunakannya. Nah, jadi teman-teman, ini tuh mirip dengan hal yang sebelumnya, indikator sebelumnya, yaitu yang dilarang meludah sembarangan, dimana kita itu tidak boleh mengotori fasilitas umum, termasuk si toilet yang akan kita gunakan ini. Jadi, seperti yang kita tahu ya teman-teman, toilet yang kotor itu kan pasti menjadi sumber penyakit, dimana toilet-toilet kotor itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan bakteri, virus, ataupun patogen-patogen lain yang menjadi sumber penyakit. Maka dari itu, kita harus memastikan nih bahwa toilet yang kita gunakan bersih. Dan juga kita harus memastikan bahwa toilet itu setelah kita gunakan akan tetap bersih agar nantinya orang lain pun merasa nyaman dan tidak terjadinya penyebaran virus atau penyebaran penyakit di toilet yang tadi kita gunakan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita move ke indikator terakhir, yaitu indikator yang keenam. Oke teman-teman sekalian, kita udah sampai di indikator yang terakhir, di indikator yang keenam, yaitu membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Aku cukup yakin teman-teman di sini sudah sangat amat paham terkait kenapa sih kita perlu membuang sampah pada tempatnya, kenapa nggak sembarangan aja. Seperti yang sudah aku sebutkan di indikator sebelum-sebelumnya, bahwa kita itu dilarang untuk melakukan pengotoran tempat umum. Hal tersebut dikarenakan tempat umum itu kan bukan milik pribadi, itu ruang publik di mana semua orang bisa mengakses. Apabila kita melakukan pengotoran, maka itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang datang atau orang lain, bagi orang lain. Nah, maka dari itu, kita perlu kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Karena dengan membuang sampah di tempatnya, jadi kan kita meminimalisir adanya penyebaran penyakit lewat si sampah yang tadi kita buang. Maka dari itu perlu kita membuang sampah kepada tempat yang sudah disediakan agar nantinya lingkungannya atau tempat umum tersebut tetap bersih dan tetap nyaman untuk dikunjungi oleh orang lain. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung video pembahasan terkait PHBS, di mana tadi aku sudah menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan PHBS, mulai dari definisi PHBS, kemudian pentingnya PHBS, kemudian juga tentang tatanan yang ada di PHBS, dan yang terakhir yaitu indikator PHBS tatanan di tempat umum. Nah, keempat poin tersebut sudah aku bahas, yang artinya pembahasan tentang PHBS ini sudah selesai teman-teman. Dan di sini aku izin mengingatkan untuk teman-teman semua untuk tetap menerapkan praktik PHBS di tempat umum. Bukan hanya untuk kesejahteraan teman-teman semata, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kenyamanan orang lain juga. Nah, di sini aku juga berharap bahwa pemahaman yang aku berikan terkait PHBS mampu meningkatkan pengetahuan dari teman-teman dan menjadikan hal tersebut dorongan untuk teman-teman melakukan praktik PHBS di kehidupan sehari-hari teman-teman.
mungkin cukup sekian terkait pembahasan PHBS yang bisa dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kalimat atau kata yang mungkin sedikit terbolak-balik teman-teman, karena seperti yang teman-teman tahu, aku dan teman-teman semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Jadi aku memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja dalam video pembahasan kali ini. Aku cukupkan, salam sehat semuanya, bye-bye.